Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Pratama, Prodi Manajemen Informatika. NPM saya atau nomor induk mahasiswa AMI 2120339. Mata kuliah Komunikasi Bisnis dan pengampu dosen Dr. Fisman Bedi, MKom, MMMI, SI. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS yang bertopik penulisan bad news dan pesan-pesan persuasif. Nah, di sini ada beberapa strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Nah, di sini saya akan menjelaskan dikit demi sedikit. Semoga kalian paham atas apa yang sudah saya sampaikan di sini. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengomunikasikan permasalahan tentang pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi serta organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penerimaan bad news. Yang kedua, penyampaian pesan tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. 1. Menciptakan audience centered tone. Nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Kemudian yang kedua, ya di sini saya hanya template, mohon maaf sebelumnya, cuman hanya gambaran. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan yang tadi penyambungan. 2, memilih pendekatan organisasional. Nah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens bad news, yaitu pendekatan tak langsung indirect approach dan pendekatan langsung indirect approach. Nah, kemudian mengomunikasikan informasi jawaban negatif. 1. Bad news tentang produk. Ketika Anda ingin menyampaikan bad news tentang produk, pertanyaannya adalah pendekatan mana yang akan kalian pilih? Pendekatan langsung atau pendekatan tak langsung? 2. Penolakan kerjasama. Apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sementara itu Anda tidak dapat memenuhi permintaan, Anda dapat menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. 3. Penolakan undangan. Nah, di sini sangat penting penolakan undangan. Jadi kalian jangan sembarangan ya untuk mengkomunikasikan informasi jawaban negatif. Nah, bila harus mengatakan tidak, harus kita katakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional, pendekatan langsung dan pendekatan tak langsung. Nah, di sini ditambahkan yaitu adalah penyampaian bad news ke pelanggan. 1. Bad news tentang pesanan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan orders. Bila Anda hanya memenuhi sebagian pesanan produk, pelanggan Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung yang isi paragraf pembukaannya adalah good news bahwa sebagian produk pesanannya dapat dipenuhi. 2. Penolakan surat pengaduan dan keluhan. Dalam melakukan penolakan atas surat pengaduan claim letter yang disebut atau yang diajukan oleh pelanggan, sebaiknya Anda perlu menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka. Yang ketiga, mengganti produk. Seorang pelanggan dapat saja meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, yang ketiga, penulisan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan yaitu suatu bentuk usaha mengubah sikap kepercayaan dan tindakan pelanggan untuk mencapai suatu tujuan pada dasarnya.
tindakan ini bertujuan untuk meyakinkan diri kita dengan pelanggan ataupun dengan yang lain ya, ataupun yang konsumen ataupun customer, serta menganugerahi orang lain dengan cara-cara tertentu. Pada praktiknya, kegiatan persuasif dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan. Pesan-pesan persuasif mengikuti kerangka argumen yang mengacu pada rencana organisasional ataupun AIDA yang disebut attention, interest, desire, dan action, yaitu ada beberapa perbagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan penulisan pesan-pesan persuasif itu. Nah, di sini ada terbagi menjadi 4. Attention, yaitu perhatian. Kemudian yang kedua, interest, minat. Yang kedua, desire, hasrat. Yang keempat, action, tindakan. Yang pertama yaitu perhatian, attention. Anda harus dapat meyakinkan audiens bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Perkenalkan pada audiens suatu masalah atau ide yang membuat mereka mau mendengar pesan yang akan disampaikan. Dan kemudian yang B, interest, yaitu minat ya, atau keinginan. Anda menjelaskan referensi pesan Anda dengan audiens. Tujuan Anda adalah bagaimana audiens Anda mampu berpikir hubungkan dengan yang Anda sampaikan dengan manfaat secara spesifik yang dapat dinikmati audiens. Nah, yang C, desires, hasrat, yaitu Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang baik bagi audiens. Nah, jadi para teman-teman ketika ingin persuasif, nah itu harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama perhatian, minat, hasrat, tindakan. Tapi di sini kita harus dilihat ya, mana yang baik dan mana yang bisa harus dijelaskan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu action itu tindakan. Action itu tindakan menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens, lalu ingatkan kembali manfaat dari tindakan tersebut. Nah, jadi hanya itu ya untuk yang menyampaikan saya komunikasi bisnis. Jadi kalian mohon apabila ada yang ingin diambil dari penyampaian saya, tolong diambil ya. Apabila tidak ada yang disimpulkan ataupun kalian kurang paham, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dari sini terima kasih atas dukungan kalian ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa jelas dan produktif dan efektif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.